Sumpah jabatan. Dari jabatan yang begitu mendatangkan uang, sampai jabatan yang tidak mendatangkan uang. Banyak para pejabat di masyarakat kita mengkhianati sumpah jabatan mereka. Tapi juga ada pengurus-pengurus lingkungan kita. Nggak ada uangnya pun, tapi tetap dikhianati. Sudah dikepretin air suci oleh Bapak Uskup. Tapi memang kita waktu itu kelihatan sih, waktu dilantik Bapak Uskup, begitu dikepretin air suci langsung dilap gitu. Karena dia tidak siap untuk setia. Dan ingin cenderung menjadi pengkhianat daripada pengabdi dan pelayan. Jadi sebenarnya di pekan suci ini, mendekati hari suci ini, kita bagaimanapun juga ya diingatkan. Mungkin Yudas pun mengatakan, teman-teman jangan ikuti saya. Cukup saya yang berdosa. Anda yang suka misa di puspas, jangan menjadi pengkhianat. Amin. Ya, inilah mari memulai masuki hari suci dengan kesetiaan kita terhadap komitmen sakramen baptis, komitmen terhadap sakramen perkawinan, dan juga sakramen-sakramen lain yang membimbing kita dalam hidup iman ini, sehingga kita layak untuk menyambut Paskah kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini adalah Rabu dalam rangkaian hari-hari Pekan Suci. Rasul Paulus berkata, dalam nama Yesus, bertekuklah setiap lutut di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Sebab Yesus telah taat sampai wafat, bahkan wafat di salib. Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sejenak, kita seperti kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini satu di antara beberapa kata keras dari Yesus. Sebenarnya Yesus jarang berkata seperti ini, tapi ia berkata seperti ini karena dia sangat-sangat sedih. Sangat sedih bahwa justru orang terdekat dengan dia, Yudas Iskariot, dia mengkhianati. Dia mengkhianati demi kepentingan pribadi. Yudas Iskariot menjual Yesus seharga 30 keping perak kepada pihak yang mencari celaka penderitaan dan kematian Yesus. Maka Yesus bersabda dengan keras tadi, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sebelum berbicara lanjut, saya tanya ini, pernah Bapak Ibu, saudara-saudariku dikhianati begitu? Pernah? Pernah. Kalau dikhianati teriaknya keras, pernah gitu. Pernah gitu. Ya, saya lihat sih memang wajah-wajahnya orang yang nggak jelas ya, yang sangat menderita di pekan suci ini karena dia memikul pengkhianatan. Pertanyaan kedua, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudariku berkhianat? Pasti nggak jawab, pasti. Kalau yang tadi jawabnya keras sekali, sampai ke alun-alun sana orang yang baru lari pagi dengar semua. Pernahkah dikhianati? Oh pernah Romo. Pernahkah berkhianat? Nggak ada yang jawab. Itu pun kelihatan pada wajahmu bahwa kamu bertampang pengkhianat. Ya sebenarnya pengkhianatan dan pengalaman yang bukan monopoli pengalaman Yudas Iskariot. Dan kiranya Yesus pun waktu itu berharap, ya sudahlah, semoga hanya satu ini orang yang berkhianat dan pengkhianatan itu terjadi. Tapi ternyata itu menjadi suatu jalur cara yang demikian mudah dan begitu empuk, suka ditempuh oleh sekian banyak orang. Ya namanya berkhianat. Saya akan sebutkan dalam beragama Katolik sekurang-kurangnya ada
dua sakramen yang sering dicederai oleh pengkhianatan. Ada dua sakramen. Satu, sakramen baptis. Sakramen baptis. Banyak orang mengkhianati makna terdalam pesan ajakan dari sakramen baptis. Kenapa? Orang tidak menghayati sakramen baptis sebaik-baiknya. Kekatolikan sebaik-baiknya. Mereka begitu mudah ingkar, meninggalkan komitmen kekatolikannya dan menempuh cara-cara hidup yang lain. Cara-cara hidup yang kurang dikehendaki, bahkan memang tidak dikehendaki oleh gereja maupun Tuhan. Mengkhianati makna pesan baptis. Entah menempuh dengan paham-paham lain, cara-cara lain, ya, menempuh cara-cara yang alternatif. Ya, kalau kita lagi kena macet karena banyak demo, menempuh jalan alternatif supaya cepat sampai puskesmas, bagus ya. Tapi hidup membanding-bandingkan keyakinanku yang sudah kupunyai dengan cara lain adalah tetap pengkhianatan. Sebutkanlah menempuh perdukunan, ada yang mendukun ini? Atau ada yang malah menjadi dukun? Sehingga mengancam romo paroki, awas lu gua santet lu gitu. Ternyata di tengah-tengah umatku ada. Dulu waktu saya tugas di Banten ada umat saya ada. Dia tidak pernah mau makan nasi, apalagi yang hangat itu, dia katanya itu pantangan. Dan dia tidak boleh mencium bau nasi. Makanan yang paling banyak ia makan adalah pisang mas. Saya tanya pada umat teman-teman, kenapa kok dia begitu? Nah, itu kan syarat Romo. Syarat apa? Romo hati-hati, dia itu dukun. Seorang ibu nih, memang bentuknya persis mak lampir itu dia. Ya, sudah punya keimanan baik-baik dengan baptisannya, nyeleneh. Tapi itu makna pengkhianatan yang dilakukan Yudas, tapi terasa apa tidak, tapi kita nekat untuk itu. Lalu juga memang demi jabatan atau kemauan sendiri meninggalkan kekatolikannya. Atau untuk kepentingan pribadi meninggalkan kekatolikannya. Dan ternyata setelah sekian lama meninggalkan katolikan, ternyata di sana terbentur. Dan menemui saya, Romo, memang iman yang terbaik adalah Katolik. Maukah Romo membimbing saya untuk rekonsiliasi? Ayo, mau saya. Saya ini bagaikan bapak yang baik, yang menunggu dirimu untuk ku jemput sebagai anak yang hilang. Ya, itu, kekatolikan selalu menerima orang yang bertobat. Tapi jangan kita coba untuk menjadi pengkhianat. Ada yang bangga menjadi pengkhianat? Jangan pernah. Itu tentang baptis. Semoga nanti kita meluruskan ya nilai baptis kita pada malam Paskah ya. Kita memberi janji baptis kita. Lalu satu lagi adalah sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan. Kalau kita mau menilai kepada gegap gempitanya orang ngantri di pengadilan, tapi ternyata mereka di sana itu muncul pengkhianat atau yang berkhianat datang bareng ke pengadilan itu, pengadilan negeri. Padahal mereka berkomitmen, aku mencintai kamu. Sampai kapanpun dan bentuknya seperti apapun. Dulu cantik, sekarang gak ada cantiknya sama sekali, tetap aku mencintaimu. Dulu kamu ganteng, tapi sekarang paling aneh di kampung ini, aku tetap mencintaimu. Tapi nyatanya ngantri di pengadilan, jadi pengkhianat dan perkhianat. Dan setelah sana merasa sudah beres, langsung bergegas ke Romo Trianto, ngurus tribunal. Di tribunal juga setumpuk kasus. Nah, jadi sebenarnya penyakit yang sangat disayangkan Yesus, dan Yesus tadi berbicara keras sekali, adalah lebih baik bagi orang seperti ini tidak lahir di muka bumi ini. Kalau lahir hanya menjadi pengkhianat. Lalu satu lagi, selain dua sakramen itu, yang sering kita khianati adalah sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Dari jabatan yang begitu mendatangkan uang, sampai jabatan yang tidak mendatangkan uang. Banyak para pejabat di masyarakat kita mengkhianati sumpah jabatan mereka. Tapi juga ada pengurus-pengurus lingkungan kita. Nggak ada uangnya pun, tapi tetap dikhianati. Sudah dikepretin air suci oleh Bapak Uskup. Tapi memang kita waktu itu kelihatan sih, waktu dilantik Bapak Uskup, begitu dikepret air suci langsung dilap gitu. Karena dia tidak siap untuk setia. Dan ingin cenderung menjadi pengkhianat daripada pengabdi dan pelayan. Jadi sebenarnya di pekan suci ini, mendekati hari suci ini, kita bagaimanapun juga ya diingatkan. Mungkin Yudas pun mengatakan, teman-teman jangan ikuti saya. Cukup saya yang berdosa.
Anda yang suka misa di Puspas, jangan menjadi pengkhianat. Amin. Ya, inilah mari memulai masuki Trihari Suci dengan kesetiaan kita terhadap komitmen sakramen baptis, komitmen terhadap sakramen perkawinan, dan juga sakramen-sakramen lain yang membimbing kita dalam hidup iman ini, sehingga kita layak untuk menyambut Paskah kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terkasih, Ekaristi sudah selesai.